Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Jemaah salat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kita di negeri Suhamulian. Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu kebaikan terhadap diri seseorang, ataupun Allah ingin mencintai seorang hamba, maka hamba itu akan disibukkan dalam perkara iman, perkara agama. Kenapa hadirin? Karena perkara iman, perkara agama ini adalah nikmat yang paling besar. Terlebih lagi usaha iman, usaha agama, ini adalah nikmat yang paling besar. Rasulullah sampaikan: "Mayuridullahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Bila Allah menghendaki sesuatu kebaikan, maka Allah akan pahamkan dalam perkara agama. Pahamkan dalam perkara agama ini maksudnya adalah Allah sibukkan kita dalam urusan agama. Kenapa urusan agama? Karena agama ini adalah rahmatan lil alamin. Agama ini adalah asbab Allah turunkan kasih sayangnya kepada manusia. Seandainya kata ulama tidak ada agama di alam ini seperti bangkai yang tidak ada rohnya. Kalau bangkai tidak ada rohnya, ya tidak bisa apa-apa kan? Tidak bisa melihat, tidak bisa bergerak, tidak hidup. Tapi karena ada agama ini, lalu semuanya bernilai, semuanya berarti agama itu. Kalau tidak ada agama, tidak ada artinya sama sekali, tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena alam dunia ini adalah diciptakan Allah untuk dihancurkan. Segala sesuatu yang ada di dunia ini akan dihancurkan oleh Allah. Kalau sudah hancur, ada tidak artinya? Tidak ada kan? Tapi kalau agama ini, dengan adanya agama di alam dunia ini, lalu alam dunia ini terbawa ke alam akhirat. Sebenarnya yang ada itu hanya alam akhirat. Cuma bekalnya untuk akhirat itu Allah ciptakan dunia. Jadi dunia ini untuk akhirat, bukan dunia untuk dunia. Kalau orang kafir, ya hidup di dunia inilah segala-galanya. Ya. Karena mereka itu katakan dalam satu mafhum hadis ada dunia jannatul kafir. Dunia itu surganya orang kafir. Dunia sijnul mu'minin.
Dunia itu penjara bagi orang yang beriman. Nah, kenapa bisa dikatakan penjara? Karena orang di dunia ini tidak bebas. Orang Islam itu dibatasi oleh Allah dengan hukum-hukum Allah. Kalau mau melakukan ini tidak boleh oleh Allah. Kamu melakukan ini. Nah, itu agama, ada hukum-hukum agama itu membatasi orang Islam ini supaya apa? Selamat di dunia, selamat di akhirat. Nanti menuju akhirat selamat karena dibatasi oleh Allah dengan larangan. Kenapa Allah membatasi manusia orang beriman di dunia ini? Karena kasih sayang Allah. Nah, jadi kalau guru itu menghukum santri atau menghukum muridnya, itu bukan guru itu marah, tapi guru itu kasih sayang kepada muridnya. Kenapa Allah memberi musibah kepada orang beriman? Karena Allah kasih sayang kepada orang itu. Orang itu misalnya disuruh sembahyang, suruh sholat, tidak mau mengerjakan sholat. Suruh berjalan, tidak mau berjalan. Suruh bersedekah, tidak mau bersedekah. Suruh berbuat baik, tidak mau berbuat baik. Nah, kayak apa cara Allah orang ini? Maka Allah sayang lawan orang ini. Patah aja betisnya, biarnya ada jalan lagi. Nah, patah betis ditabrak kurang, patah betis tidak mau jalan lagi kan? Hanya Allah tolong ya Allah, betisku sakit, betisku patah. Nah, tadi kita ada ingat-ingat lawan Allah. Jadi terpaksa juga Allah ini memberi sakit tu lah. Karena kada ada jalan, Allah ini memberi kasih sayang rahmat jalan lain kita bawa. Diberi jalan untuk keluar di jalan Allah kada keluar, diberi jalan untuk di pengajian kada pengajian, beri kebaikan untuk sembahyang ada. Jadi semua perintah Allah untuk agamanya adalah lorong-lorong atau wadah-wadah kasih sayang Allah untuk memberi rahmat, untuk memberi nikmat, untuk memberi surga, kekayaan lainnya di surga. Tapi karena perintah-perintah Allah ini tantangnya kada mau lalu, kada mau aku menggawi, terpaksa lewat nang kasar, lewat nang jalan nang barat, kalau diberi musibah. Nah, ada juga nang begawi kadang-kadang musibah. Dapat duit banyak, begawi siang malam, tapi kena kada lawas. Begawi sebulan, misalkan 2 hari habis duit. Yang tadi gaji sebulan tadi itu begawi hasil sebulan lagi 2 hari di bawahnya minum-minuman, bawa kebibinian, bawa berjudi. Jadi sama ada keberkahan. Banyak duit, banyak harta, tapi kada ada keberkahan karena tadi kada taat kepada Allah tadi ada keberkahan. Nah, maka pahamlah kita dengan agama inilah Allah memberi kasih sayang kepada kita. Nah, manusia ini ujar Nabi seluruh umatnya masuk surga sebenarnya. Allah ingin semua manusia ini masuk surga, tapi karena enggan, kan? Nah, maka kecuali yang enggan masuk surga karena Nabi kan. Siapa aja sahabat ya Rasulullah yang enggan masuk surga? Orang yang kada mau mengikuti aku, kada mau mentaati Allah, kada mau mentaati Rasulullah, ya. Masya Allah. Nah, itu yang enggan masuk surga. Padahal kalau dipikir-pikir itu masa ada yang kada hendak masuk surga kan? Nah, tapi nyatanya ada yang kada hendak masuk surga. Ibarat orang tuh sudah berdiri di sisi jurang, hendak mundur, di atas tinggi, hendak dikabur, kita tuh berjalan ke jurang tuh ditarik lina-lina, baju kita nih tarik di belakang, jangan melangkah ke depan, jangan Nabi kan tercabur. Oh, biar dia aku tercabur ya. Wah, lapas rabi dibandingnya ibaratnya Nabi ikuti bajunya di belakang rabi. Karena mengaras, ada ampun, diikuti juga supaya jangan gugur, jangan. Tapi anak gugur itu cabur, manggus, menarik beriman, terpaksa gugur.
Ada juga yang model kayak diumpamakan oleh malaikat ini, kayak orang model Nabi ini kayak membagi undang-undang keselamatan, banyak makanan. Lalu sudah disebar undangannya. Lalu yang datang orangnya jadi beribu-ribu kan yang diundangnya. Yang datang 100, kita sampai 100 orang yang datang. Mana aja Nabi yang 900 ini? Ditengok-tengok oleh Nabi. Ya upang lihat pun sudah ajar. Suruh pun jamaah itu mendatangi ke rumahnya saja. Ada saja yang datangnya, banyak yang ada datang. Nah, maka dari ulama, orang-orang yang datang tadi, maka mengambil artinya amalan Rasulullah, mengambil apa? Sunnah-sunnah Rasulullah. Maka itulah orang tadi dapat menikmati makanan, dapat siraman rohani, dapat silaturahmi, apa segala macam. Nah, kada datang parah ya, kada dapat apa-apa. Nah, itu perumpamaan Nabi kita yang menyampaikan kasih sayang Allah. Semua Rasul-Rasul ini adalah pembawa wahyu Allah, menyampaikan daripada seruan Allah, dakwahnya Allah melalui para nabi. Ibarat kerja itu kerja sangat terbesar, kerja yang nilainya paling banyak gajinya. Makanya orang ibaratnya begawi di dunia ini 1 miliar satu hari, adalah orang ini begawi 1 miliar 1 M satu hari lah. Tapi begawi agama itu jauh lah. Nah, keluar 3 hari itu satu harinya 1 triliun. Nah, artinya gajinya ya kan 1 triliun. Itu masih kecil bagi Allah. 1 triliun itu gajinya dalam sehari keluar di jalan Allah itu masih kecil. Nah, orang tadi dibanding 1 M dia 1 hari sudah yang banyaknya. Gajinya 1 M 1 hari. Nah, diberi oleh Allah 1 triliun masih sedikit. Apanya? Kayak itu. Nah, karena surganya itu mahal benar. Surganya sebiji ibaratnya apa? Batu batanya aja kan sudah orang kari di dunia ini. Batu batanya rumah istana kita di surga ada. Berapa garang luasnya surga? Kada kawa mendatangi kita pagar ujung pagarnya. Yang 10 kali dunia, yang salus-salus saja rumah kita, kaplingan kita di surga itu 10 kali dunia. Yang dikatakan 10 kali dunia. Dunia ini para pilot itu terbang keliling dunia ini ternyata diukur-ukur itu 500.000 kilometer. Keliling dunia ini terbang itu hanya kawah 500.000 kilometer. Berarti kalau 10 kali dunia, 10 kali 500.000 berapa? 5 juta. Jadi kaplingan paling halus di surga itu 5 juta kilometer. 5 juta kilometer itu berapa hari kita mengelilingi? Itu paling halus, sekecil-kecil iman. Dibalas akan 10 kali dunia. Itu paling halus. Kaplingan di surga itu 5 juta kilometer. Jadi sepagi sepetang lagatwatun awrawatun bisabilillah khairum minad dunya wa fiha. Sepagi dan sepetang, pagi saja atau sepetang saja di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu tadi kan bumi yang 500 tadi. Kalau dunia seisinya itu menembus langit seluruh cakrawala. Seluruh planet. Kau kada menghitung planet saja, kada menghitung orang planet di alam jagat raya nih. Yang 5 juta aja kada kau mah. Kita apalagi nang satu sedunia seisinya. Ada yang mengatakan itu dunia seisinya ini termasuk seluruh amal-amal malaikat di langit, seluruh amal-amal di bumi, seluruh amal orang yang di bawah bumi. Di dalam kubur termasuk juga seisi dunia. Masya Allah. Lebih baik sepagi saja mesra sepagi setengah hari, mesra setengah hari sampai malam, setengah hari pulang sepetang kan? Dari habis asar sampai habis isya dengan mesra jemaah itu sepetang. Kalau pagi ya pagi dari jam 6 sampai sembahyang subuh
sampai jam 8 lah, jam 9 itu pagi. Kalau jam 10-an itu sudah siang dah, kan ada pagi lagi ngarannya kan. Nah, Masya Allah, hanya beberapa jam saja kita nusrah ke jamaah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini bukankah itu kasih sayang Allah? Itu salah satu kasih sayang Allah kepada kita. Ada ayat Al-Quran itu apa? Inna arsalnaka rahmatan lil alamin, kan? Sungguhnya kami utus engkau hai Rasulullah untuk menjadi rahmat seluruh alam. Nah, rahmat seluruh alam itu yang dimaksud seluruh alam itu banyak pengertiannya. Salah satunya menurut tafsir Ibnu Katsir itu yang dimaksud rahmat itu adalah agama. Agama. Jadi kami utus engkau hai Rasulullah untuk agama. Agama itu yang disampaikan Rasulullah tadi agama untuk seluruh alam. Jadi orang keluar di jalan Allah pun niat seluruh alam, niat. Insya Allah bersedia untuk seluruh alam. Seluruh alam itu bukan hanya kita dikirim oleh Allah ke seluruh negara, tapi seluruh alam itu termasuk asbab dakwah itu pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan menjadi subur, buahnya tuh manis. Coba lihat ya pohon-pohonan yang di sekitar, apalagi yang ditanam oleh Ahbab, Karbun, wah manis rasanya, rasanya lain. Nah, sampai bini-bini yang di bawah mastura yang lain rasanya. Masya Allah. Nah, itu orang yang tahu, jangan ketahu kan. Masya Allah. Enggak ada bini kita tahu lagi, belum mastura. Jadi Masya Allah. Lalu malaikat penjaga gunung, malaikat penjaga lautan, malaikat penjaga daratan ini semua seger. Karena orang keluar di jalan Allah, ada yang dakwah. Dan Indonesia ini termasuk paling subur seluruh dunia. Itu karena apa jalur ulama? Karena dulu orang-orang dakwah yang zaman dahulu, yang wali-wali Songo dulu kan ada dakwah di Indonesia nih. Maka Indonesia nih tongkat aja jadi tanaman. Apa? Jawa, sengkong itu kan. Pohon sengkong itu jadi tongkat, tapi beri tajam ini tongkatnya tumbuhnya. Nah, jadi tanaman kan ngarannya gahumbi lagi kan dimakan pulang. Daripada saking suburnya. Banyak di Indonesia ini sengkong kalau orang alim cari tongkat saja. Tongkat apalagi orang yang memakainya nih orang dakwah berkah, amunnya anak jadi hafiz Al-Quran, hafiz-hafizah, alim-alimah, dai-daiyah, anaknya nih membawa keberkahan lagi kan. Jadi yang asalnya sikung jadi berlima, jadi 10, kan? Berkah itu bukan berarti banyak. Nah, ini banyak orang salah paham yang berkah tuh banyak. Dikira tadi yang jadi 1 jadi 10 tadi itu aja yang berkah, enggak sedikit kita tahu betul berkah juga kan. Nah, artinya kita ini punya misalnya baju 2, ada orang berisi 10 setel kan. Kita yang baju 2 ini dibawa ke masjid, dibawa ke pasar, dibawa ke mana-mana kan? Karena hanya 2 setel aja. Jadi itu ngaran berkah. Artinya dibawa sembahyang. Nah, amun baju misalkan dibawa sembahyang itu ada berkah ngarannya. Duit sedikit tapi tahu bersedekah. Berkah ngarannya. Banyak mengisi duit tapi kalau ada bersedekah ada berkah. Walaupun jumlahnya banyak. Berkah itu artinya karena digunakan untuk agama. Itu berkah ngarannya. Maksud berkah itu apa? Karena kekal dia, abadi. Yang tadi duit tadi itu jadi abadi, dia jadi berganda di akhirat. Yang tadi duit 100.000 bisa jadi berapa M karena di akhirat. Nah, karena 1 rupiah dikalikan keluar di jalan Allah 700.000. Masya Allah. 700.000 kali 1 rupiah. Kalau 100.000 rupiah kali 700.000 berapa? 100.000 kali
700.000. Itu dicari Bu. Banyak eman lah. Eman lah. Satu rupiahnya 700.000. 100.000 kali 700.000. 100.000 aja. Apalagi keluar 3 hari lebih daripada 100.000. 10 hari ada 1 juta. Makin jauh keluarnya, makin banyak lagi nilainya. Dikalikan lagi 700.000, dikalikan lagi 700.000. Menyeberang lautan, menyeberang samudra. Dikalikan lagi sampai gara-gara menghitung banyaknya. Ganda-gandanya. Jadi orang-orang yang keluar di jalan Allah ini adalah orang-orang kaya raya. Orang kaya raya di surga lagi jalan-jalan di dunia. Orang keluar di jalan Allah ini orang-orang kaya di surga lagi jalan-jalan di dunia. Karena telapak kakinya aja sudah kedengaran. Bilal itu kan di surga. Nah, kalungnya ataupun terumpahnya aja sudah kedengaran di surga. Nah, itu terumpahnya ya. Sampai kena air liur segelapan mengantuk gini dapat aja itu. Pahalanya. Jadi, saking tenangnya itu kan kita taklim itu mengantuk mata kan. Orang-orang di surga itu makan, goreng, kawin, ya, jalan-jalan. Ada gawian lain lagi, gue senang-senang aja di sana. Memuaskan hawa nafsu di surga. Lalu di dunia ada tahu puas. Bila banyak makan, kalau tak WC. Lalu di surga kan ada WC. Sudah penuh perutnya makan, banyak sudah makan. Nah, sudah kempes lagi, kosong lagi perut. Aduh, soal gue mau lah WC di surga. Minum banyak, terus ke WC keluar keringatnya pun jadi minyak harum. Nah, kayak apa nyamannya? Apa kata membawa keberkahan? Jadi ada Nabi habis perang Badar itu kumpul sahabat Muhajirin dan Ansar, musyawarah. Kayak mana jalan Nabi nih, kita nih anak baru diserang orang pulang nih. Kalau perang Badar kan perang Uhud. Anak perang Uhud itu musyawarah Nabi. Oh, jar sahabat Muhajirin nih, kami siap ya Rasulullah. Artinya apapun yang terjadi kami siap pokoknya dengan seluruh kemampuan. Ujar orang Ansar, ini alumni perang Badar. Jadi ujar orang Ansar, pokoknya kami ya Rasulullah kadang kayak zaman Nabi Musa. Zaman umat Nabi Musa itu zaman Bani Israel kan, yang silakan aja gitu Nabiullah, misalnya pergi sendiri dengan Allah. Kami kata kayak itu ujar Muhammad. Kami pokoknya kalau engkau perintahkan kami naik gunung, kami akan naiki gunung kayak apa aja tingginya. Kalau diperintahkan kami akan menyeberang lautan, kami akan seberangi kayak apa caranya. Ini orang-orang imannya mantap, ya kan? Masya Allah. Iman mantap namanya itu karena orang malah. Kalau Rasulullah itu nak beludah, wah berambut sudah merambut tekan ludah sidinnya, ada sampai gugur ke tanah. Sidin baudu, oh my, banyak teman-teman yang udah tadi sapukan kawak, nah berkah. Harum, nampak bajunya harum. Keringat sidin, keringat harum. Kayak orang di surga sudah Nabi itu. Nah, makanya sidin bebekam darahnya diminum bebannya. Ujar Nabi, mana membuang? Sudah ada aman dah. Hanya ada gambarnya orang aman, apa pun diminum nyata aman. Ujar Nabi, akan api neraka akan membakar orang yang darahnya bercampur dengan darahku. Tapi dari Nabi memberikan minggu perang bisa banyak membunuh orang karena darahku ada. Nah, cuma bisa syahid juga kan. Ada apa jargonnya syahid yang dicari. Kenapa jarang? Jadi Rasulullah ini dicintai begitu hebat.
Nah, kayak Habib Rizik aja kan 6 orang, apa mati aja ya Bapak. Orang ini kisahnya anak mendatangi Habib Rizik ini ada huru mobilnya di belakang ini kan mendatangi jadi ya langinya kayak itu nah di belakang dia kenapa majunya mobilnya beranjak, ada bukan nyapa terjadi lagi bohongnya hidup mati lindungi Habib Rizik. Wah, kenapa bisa kayak itu mencintai zuriat Rasulullah? Apalagi Rasulullahnya, Rasulullah serta sini kan bekas telabang pecah di kepala sidin gue bikin. Kalau pang sahabat itu mencari tangga, mencari kekapit, untuk mencabut ada apa belelambat ya, gigit lawan gigi itu, gigit kita cabut patah gigi, ada apa? Gigi ku patah. Cabuting lagi, berambut, makin cabut. Jangankan patah gigi, patah awak gini gitu pokoknya sebenarnya. Nah, keluar darahnya langsung dijilat, langsung diminum darahnya. Kenapa bisa kayak itu dia? Nah, itulah hadirin yang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah mencintai seorang hamba itu, maka diumumkan di langit. Wahai penduduk langit, aku mencintai si fulan bin si fulan di muka bumi. Maka cintailah kalian kepadanya. Nah, kalau sudah ada pengumuman di langit kayak itu, maka seluruh orang bumi pun mencintai. Makanya Nabi kata sempurna iman seseorang apabila ada cintanya itu kepada sesuatu, lebih cintanya kepada aku. Nah, artinya harusnya itu cinta Nabi ini lebih dari yang lainnya. Cinta kepada anak, istri, segala keluarga itu masih ada bapak. Cinta kepada Rasulullah ini mengalahkan kepada yang lainnya. Seorang ibu-ibu habis perang Uhud, sudah tersiar ini berita Rasulullah meninggal, sudah syahid di medan perang. Para sahabat sebagian sudah ada yang pulang. Ibu-ibu nih kada tahu dia apa lagi. Pasal nama itu ke hilir, pulang balik ke jalan, bertakun lawan orang. Di mana Rasulullah? Kayak apa keadaan Rasulullah? Ujar orang nyati, hai, ikan dari Rasulullah lagi itu meninggal. Ada tahunnya. Aku jalan pulang ke situ, mana Rasulullah? Kayak apa keadaan Rasulullah? Yang sana ikan yang lagi meninggal. Ada peduli juga. Pak jalan lagi, mana Rasulullah? Wahai mana kayak apa keadaan Rasulullah? Abah ikan meninggal. Pak jalan pulang cari Rasulullah, mana Rasulullah? Mana Rasulullah? Anak ikan meninggal. Anak laki-laki meninggal di medan perang. Abah meninggal. Dan sana laki-laki meninggal. Laki meninggal. Ada peduli? Mana Rasulullah? Mana Rasulullah? Kayak apa keadaan Rasulullah? Ada apa-apa Rasulullah orang sehat aja. Cuma lagi kena datang. Mana aja? Tuh di masjid. Sudah ada di masjid gitu. Sampai menengok di pintu bagi melihat Rasulullah ada. Wahai Rasulullah, cukuplah aku melihat engkau ya Rasulullah keadaan sehat dan selamat. Walaupun aku tak peduli siapapun yang mati, asal engkau selamat. Kayak ibu-ibu nanti itu Rasulullah yang penting Rasulullah selamat. Kenapa Sayyidina Umar kada percaya Rasulullah meninggal? Karena roh Rasulullah itu seolah-olah kada meninggal. Bukan sama itu ya ini kalau walaupun Rasulullah sudah tahu kita meninggal, tapi amal-amal Rasulullah kan masih dikerjakan. Jadi seolah-olah Rasulullah itu tidak ada, masih ada. Walaupun sudah tidak ada jasadnya, tapi Rasulullah itu masih ada. Itulah jasa Rasulullah. Ini perumpamaan ulama yang misalnya lah. Kita ini sembahyangan. Ada ulama dikalikan 10 misalnya sembahyang misalnya. Ya dikalikan 700 lah. Akhirnya diperbanyak 700.
700.000 lah, tanya satu orang. Lalu datang ulama itu diumpat berjamaah di waktu kita jamaah kita sembahyang ini tadi. Asbab ulama itu tadi, lalu jadi 7M. Nilai kita berjamaah itu tadi kenapa? Nah, kadang ngerti kita lah. Kayak itu, apalagi Rasulullah. Nah, teman. Apalagi Rasulullah di majelis kita itu ada. Ulama aja nih, ulama nih pewaris Nabi kelak. Nah, warisannya Rasulullah aja. Ulama nih pewaris Rasulullah. Maka nilai kita tadi sembayangan tadi itu belain kita. Nilai itu tinggi. Ini ada orang yang paham. Apa? Aku jangan menghormati sini itu, ulama ini itu. Ini pada suruh memberi aku duit, saya pernah menolongnya aku. Nah, ada tahu. Padahal ada ulama waktu kita sembahyang itu tadi. Apa ulama yang menginginkan alamnya itu? Ada alasan yang memberi banyak kelihatan. Tapi di jamaah itu, pahala kita nih. Kita keluar di jalan Allah, ada ulama di jamaah itu, lain nilainya. Lawan kita ada ulama meningkat. Tapi berapa Allah meningkatkan itu sebanyak-banyaknya. Makin khusyuk orang sembayangan ini makin banyak nilainya. Kan ada hadis yang selalu ada yang berangkat, ada yang bertiga, kedua. Dan kewajiban kita dalam beramal. Jadi itulah orang mencintai ulama tadi. Asbab Rasulullah. Maka banyak syafaat kita orang yang sudah masuk neraka pun tadi apa? Sudah diberi oleh Allah dimasukkan ke surga karena syafaat Rasulullah. Ada yang datang, ada Rasulullah sahabat. Ya Rasulullah, engkau kan para nabi dan rasul, tentu nanti di surga enak. Kalau di dunia ini aku masih bisa melihat engkau. Pagi sore aku kegenangan datang ke sini ibaratnya. Tapi kalau di surga, aku surga di bawah. Karena para nabi rasul surganya lebih bagus, lebih tinggi. Kayak apa aku bisa mendapati? Nah, Rasulullah tenang, turun ayat. Nah, jadi dari ayat itu Mayutillahu Rasul. Nah itu kan ada ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa shalihin. Jadi ujar Nabi kainaikan bersama orang yang dicintai. Sahabatnya waktu itu gembira mendengar ayat itu kan. Senangnya bukan main. Alhamdulillah ya Rasulullah, alhamdulillah ya Rasulullah. Artinya bisa terkumpul kayaknya di surga. Banyak teman kami di surga di bawah. Kayak apa anak mendapat di surga yang di atas? Kayaknya yang di atas dia Nabi mailangi. Nah, surga yang derajatnya di atas mailangi yang derajatnya yang di bawah. Ada. Kayaknya yang masuk surga bisa seluruh surga. Itu orang-orang dakwah ini yang bisa masuk ke seluruh surga. Karena kami sering berjaulah ke sana kemari. Jadi buatnya minta kepada Allah, ya Allah bisa izinkan kami masuk ke seluruh surga. Nah, bisa. Jadi jalan-jalan di surga 1 sampai surga 8 bisa kita masuk. Masya Allah. Inilah keberkahan dari keberkahan agama, keberkahan Rasulullah. Maka Rasulullah itu sebenarnya menyaksikan di Al-Quran itu kan syuhada, artinya menyaksikan. Kita bersaksi asyhadu alla ilaha illallah, bersaksi kepada Allah dan bersaksi kepada Rasulullah. Maka Rasulullahnya ini dan Allah dan Rasulullah ini menyaksikan kita sampai hari kiamat, sampai kita meninggal, menyaksikan amal kita. Jadi artinya setiap detik pun kita yang beriman kepada Rasulullah ini dilihat oleh Rasulullah. Nah, malunya kita yang malu kita lagi dilihat oleh Rasulullah. Ketelanjang ini malu, lalu kita boleh jalankan begitu. Ada bertelanjang kita di mana aja berdiam. Kayak apa aja Rasulullah melihat kayak CCTV ada. Tadinya kayak CCTV-nya itu di awak kita. Kemana kita bersembunyi?
ada kamu sembunyi dari Rasulullah kan? Roh kita nih roh Rasulullah, badan kita nih ibaratnya. Daripada asal Rasulullah juga angin, api, air, tanah. Dari Nur Muhammad. Jadi kayak apa kisahnya tadi kan mengkada mencintai itu. Pernah Umar kan, hai Rasulullah, aku mencintai engkau daripada segala-galanya, lebih aku cintai engkau daripada segala-galanya kecuali diriku sendiri. Ujar Rasulullah, ikam masih adalah lebih ikam cintai daripada aku nih. Enggak dalam mana bahasanya nih. Siapa aja Rasulullah yang mencintai sesuatu lebih daripada mencintai aku, maka ada sempurna imannya. Ajar Umar, salah pengaku nih. Sekarang ya Rasulullah, aku mencintai engkau lebih dari segala-galanya. Sekarang hai Umar. Sekarang hanya keluar di jalan Allah. Tadi kena cinta jadi kepada Rasulullah, kepada Allah. Mana buktinya? 3 hari dulu. 40 hari, 4 bulan. Jadi lebih banyak keluar di jalan Allah ini, lebih banyak pengorbanan cinta. Bukti cintanya kepada Rasulullah. Waktu bukti cintanya kepada Allah. Orang cintanya harus berkorban. Kalau tidak berkorban, bohong. Cintanya ya Allah. Misalnya lawan kekasih, aku cinta kepadamu. Ujar nang bini, itu di belakang kan siapa? Menoleh di belakang, plak, tempiling orang. Artinya apa? Bohong. Nyala, bohong. Ada tukang pojik di muka masjid hari Jumat. Orang anak kajian sudah. Jadi ini diuji ujar iblis. Tuh antara orang tuh anak ke bandara, jadi orang tadi aku buru-buru 15 menit lagi ini pesawat berangkat. Cepat antar aku ke bandara. Ya itu fitnah. Orang anak kajian sudah. Ini hari Jumat. Pak. Ada, ayo aja biasa 50.000 aja. Ayo kan aku 500.000 mainlah dari jam tukang pojik tadinya kayak apa nih? Diantar kada sembahyang. Tapi enggak kada diantar dapat 500.000 kan? Masya Allah. Ini cinta diuji jadi maksudnya. Diuji. Bujur kan kita mencintai agama apa kada? Bila kita mantar orang tadi dapat 500.000. Berarti cintanya palsu, kan? Cintanya palsu kepada agama. Tapi kita menolak ikut sembahyang sunnah Rasulullah berjamaah. Namanya macam-macam ya alasannya itu 1000 alasan untuk mengatakan sembahyang nih. Itulah macam bisa aja sembahyang Jumat itu diganti sholat zuhur aja. Dalam keadaan kayak ini macam-macam ya alasan kan nggak ada keluar tuh. Kalau anak taat ibaratnya itu banyak aja alasan, 1000 alasan. Tapi menurutnya tadi anak taat tadi pulang 1000 jalan. Ada duit kena keluar hutang ya Allah. Masih bisa. Atau ada nambah hadiah kan datang ibaratnya bisa dijual. Karena orang keluar di jalan Allah ini dijamin rezekinya kan. Dijamin cuma ada yang sabar dan kada. Bawa duit 500.000 keluar 40 hari. Dapat sudah kita separuh jalan 20 hari habis duit tadi. Ingat tengok hutang dulu Amir aja. Itu jangan ada apa-apa hutangnya dia. Padahal malaikat ini 3 hari lagi malaikat kena datang. Kan duit kena diantari cuma sudah 2 hari 3 hari kena masa udah mau Amir kan. Jangan boleh kan aku jangan ada duit jar kena bayarilah. Boleh. Padahal kulit tadi datang duit kan 1 juta dia diberi orang. Tapi karena sudah terlanjur kulit dah ada sakit lagi aja. Ya kalau ada cakap sabar tadi sabar. Kalau kan ayo kamu mau Amir masam enggak apa-apa ya. Orang sahabat dahulu ada makan daun aja. Sahabat itu keluar dengan Rasulullah sampai Rasulullah dan Bilal berduaan tuh. Bilal, Bilal,
2 bulan Nabi dan hampir 3 bulan yang kami makan yang putih dan hilang aja. Tahun Rasulullah apa? Kurma. Gua sahur kurma, gua buka lon kurma lon bajunya. Habis 2 bulan, 3 bulan kecap. Nah, sabar. Tapi dikuatkan oleh Allah. Sebenarnya dakwah kita ini apa? Diberi pertolongan oleh Allah, diberi jaminan. Cuman ditutupi. Orang-orang awal-awal dahulu kan kelihatan guru berdasarkan Allah, tidak kelebihannya. Tapi karena ketakutan para manusia kita ini takut, itu kalau susah disalahgunakan, kan? Karena umat kita zaman ini kan banyak ada sabar. Mendapat kesusahan dalam keluar di jalan Allah ini kan cobaan, lalu berdoa macam-macam, kan? Salah-salah berdoa, akhirnya kan celaka orang lain, kan? Nah, jadi itu yang ditakutkan, karamahnya, kemuliaannya orang keluar di jalan Allah ini, lalu mereka berdoa kepada Allah, ya Allah tolong tutupi karamah orang yang keluar di jalan Allah. Jika tidak bisa jangan terbang berjalan di atas banyu macam-macam itu jamaah itu terjadi dahulu tuh banyak kisah, 1000 macam kisah jamaah ini yang menyeberang sungai itu nah berjalan penglihat kami tadi jalan aja bata ke Sumbarang melihat sungai. Apa tadi bisa kita berjalan dari itu sungai, ada sadar, ada tahu, rupanya dibuka sayap oleh malaikat kan, macam-macam pertolongan tadi tuh. Jadi itu sudah terjadi. Ada yang ketinggalan, anak hilang tiket, nak bulik pada kawa dari Kuala Lumpur tuh nak bulik ke Solo, sudah nukar tiket, pas pesawat datang tiketnya hilang. Kenapa kayak pemulik duit habis ya? Lalu menangis bertobat masuk ke musala, sembahyang menangis bertobat kepada Allah sampai kira-kira 3 jam dipindah oleh Allah dari Kuala Lumpur ke Solo. Sudah di rumah menangisnya. Jadi dia bilang gini, banyak kenapa bulik menangis? Hanya sadar, kenapa aku di mana aku nih? Di rumah aja namanya datang tadi lah. Jerkam tadi kan aku telepon tadi. Ini lagi di mana? Jerkam di Kuala Lumpur aja. Berapa lagi kira lawasnya lah sampai ke Solo? Karena sini transit. Habis dari Kuala Lumpur Jakarta Solo kan pesawatnya. Pas tadi menangis di musala di Kuala Lumpur, pindah Allah ke rumah di Solo. Kira nenang bini pas 3 jam hitungannya sudah. Jangan kenapa menangis? Maka aku tadi jadi Kuala Lumpur di musala di bandara. Nah, artinya mudah aja bagi Allah juga memindah orang nih ke tanpa pesawat. Bukan pesawat yang membawa bulik. Sudah 4 bulan sudah keluar di IPB, masih yakin non tiket? Lalu dibuktikan oleh Allah. Kita berusaha melalui pesawat bulik tanpa pesawat saja sampai ke rumah. Jadi itu maksudnya iman tadi itu. Paksa diulang lagi kan? Kalau itu 4 bulan lagi silakan 4 bulan lagi ulang. Karena dahulu belum matang imannya, diulang lagi kan? Karena keluar 40 hari belum mantap, iman keluar 4 bulan belum mantap, ulang lagi. Berarti harus diulang lagi. Silakan diulang lagi. Allah yang mastura. Ada yang mastura insyaallah. Tinggal 50% ada mastura. 10 hari. Ada yang 40 hari, yang di akhir Desember, ada yang di bulan Januari nanti 2021 ini. Insyaallah teman-teman. Niatkan diri kita untuk keluar di jalan Allah. Bagaimana Allah curahkan hidayah dan Allah berikan asbab hidayah kita semua ya. Insyaallah mudah-mudahan kita yang tidak berangkat juga bisa nusrah jamaah. Ada jamaah Banjar rencana juga akan datang ke Pulang Pisau. Sudah datang apa belum? Besok. Bisa ini nanti kita bisa nusrah ke sana. Belum bisa keluar kita bisa nusrah jamaah. Orang yang nusrah ini juga dapatkan pahala daripada jamaah yang keluar. Kayaknya hadirin perkara besar, perkara agama ini
Karena kita tidak tahu Allah berikan keberkahan hidup kita, Allah rubah iman kita, Allah rubah kekuatan kita untuk beramal. Ya. Karena dengan keluar di jalan Allah inilah kita berdoa kepada Allah untuk iman, sempurnakan iman kita. Karena orang yang keluar di jalan Allah ini telah Allah beli harta dan dirinya dari dengan surga Allah. Jadi setiap kita keluar di jalan Allah, Allah beli harta dan diri kita dengan surga. Bersedia Tuhan? Mungkin mudah-mudahan kita dijadikan anggota hidayah Allah dan dimudahkan untuk keluar di jalan Allah. Itu perintah Subhanallah Subhanallah Alhamdulillah Alhamdulillah